صراط
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin khairul hajarin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabil akramin wa ala alihi salatan wa salaman daimin mutalazimin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala sayyidul imam al-habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wa nafa'ana bi ulumih wa ulumi ba'dil asalin bidarin yamin bi kitabihi mubarak an sayyidina wa sayyidaniyah ila anqal wa alam anna zakata la tajibu illa bimalin makhsus wa huwa an-nasabu min al-dhahabi wal fiddati wa amwal al-tijarah wal hububi wal thimari wal an'am wa kadhalika la tajibu illa bi waqtin makhsus wa huwa al-hawlu bil uqud bin nuqudi wal tijarati wal an'am wa idal hasadi wa bil zari wal thimar wal wajibu qadrun makhsusun wa rubul ushri minan naqdi wa tijarati wal ushru minal hububi wa thimari allati tusqa bi ghairi mu'natin ila akhir ma balagha al-'am. Ayo ikhwah, yang dimulakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada kajian di malam Kamis. Setelah berbicara tentang kaitannya ibadah dengan ibadah yang lain, di antaranya sholat berkaitan dengan ibadah zakat. Jadi semua ibadah sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Al-Haddad bahwa semua ibadah itu murtabitun ba'duha bi ba'd. Jadi ibadah itu yang semua ibadah berkaitan dengan satu sama lainnya. La yaqbalullahu min 'amilil 'amal bi ba'dihi hatta ya'mal biha. Jadi Allah nggak akan terima satu amalan sampai seseorang
zakatnya diperhatikan, tapi sholatnya nggak diperhatikan, zakatnya nggak diterima. Maka hikmah dari penggabungan perintah sholat dan zakat karena dua-duanya berkaitan. Aqimis sholat wa itaiz zakat. Laksanakanlah sholat dan laksanakanlah zakat. Kata ulama, hikmahnya adalah nggak sah kita sholat tanpa perhatian dengan zakat. Sholat hubungan vertikal kita kepada Allah. Ya. Zakat hubungan horizontal kita kepada sesama. Jadi hubungan kepada Allah kita kuat, hubungan kepada sesama juga kuat. Ya, hubungan kepada sesama ya tujuannya untuk menyambung hubungan kita kepada Allah. Ya, dengan bersedekah, dengan ketemu senyum, meringankan beban, memenuhi kebutuhan. Ya, itu juga termasuk ibadah yang menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan bisa jadi ibadah-ibadah seperti itu yang berkaitan dengan sosial itu lebih afdal dibanding ibadah sholat. Ya, maka ada sebuah pertanyaan, afdal mana? Ibadah yang muta'addi ila nafsihi dengan ibadah yang muta'addi ila ghairihi. Ya, ibadah yang hubungannya langsung kepada dirinya sendiri, hubungan yang hanya ya keutamanya sambung kepada dia sendiri, dengan ibadah yang utama juga dirasakan oleh orang lain. Nah, afdal mana? Kata ulama, afdalan yang ibadah manfaatnya dirasakan dengan orang lain. Jadi bukan hanya dirinya saja yang merasakan keutamaan, tapi orang lain juga merasakan keutamaan. Ya, diantaranya ya zakat, sedekah, membantu orang. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Jibril alaihissalam itu pernah mengucapkan la khuyirtu ala an a'budallah bis sama ya, wa askil ma linnas fil ardi lahtartu an askil ma linnas fil ardi. Andai kata saya ini diberikan pilihan, kata Jibril. Ya, andai kata saya ini diberikan pilihan untuk beribadah kepada Allah di langit atau memberi minum orang di bumi. Nah, saya aku pilih memberi minum orang di bumi dibandingkan ibadah di langit. Jibril seperti itu. Jadi benar apa kata ulama, ibadah yang berkaitan, ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain itu lebih utama dibanding ibadah yang berkaitan faedahnya, fadilahnya berkaitan nyambung kepada kita saja, kita sendiri. Ya. Nah, apa yang dimulakan rahmatul Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjut pada bab pembahasan yang lainnya. Qala radhiyallahu anhu wa alam anna zakata la tajib illa fi malin makhsus. Jadi ketahuilah bahwa zakat itu tidak wajib kecuali pada harta yang khusus. Gak semua harta yang kita zakati. Jadi ada beberapa harta yang bisa kita keluarkan zakatnya. Selain itu sedekah aja. Ya, selain yang akan disebutkan ini sedekah. Tapi kalau yang disebutkan ini wajib dizakati jika sudah sampai batasnya. Wa huwa an-nisab. Nah, yang pertama harus sampai pada nisabnya. Apa nisabnya? Qadrun maksus. Ya, nisab itu qadrun maksusun liyujiba alaihi zakat. Jadi batasan khusus untuk dikatakan dia itu wajib zakat. Kalau sampai pada batasan itu wajib dia mengeluarkan zakat. Berapa? Ya, berapa harta dia? Nah, dari situ keluarkan zakatnya.
Tapi kalau belum sampai batasan maksus, belum wajib dia ngeluarin zakat. Sampai batas itu. Contoh misalkan kita punya uang, batas uang ada yang bilang ngikut nilainya emas, ya 85 gram. Ada yang bilang ngikut nilainya perak 459 gram, ya, 459 gram perak. Kalau emas 85 gram. Contoh misalkan emas 85 gram berapa kalau diuangkan? Nah, contohlah gampang 80 juta misalkan. Kita punya uang 100 juta, oh berarti udah lebih dari batas 80 juta. Wajib kita keluarin zakat. Berapa 100 jutanya? Nah, itu. Ya, 2,5% dari batasannya. Jadi nanti ada nisabnya, ada batas pengeluarannya, ada nilai pengeluarannya. Jadi kalau uang itu 80 juta misalkan, nah pengeluarannya berapa? 25%. Ya kalau emang dia mentok 80 juta, berarti 25% dari 80 juta. Kalau emang 100 juta, berarti 2,5% dari 100 juta. Itu nih nisab. Apa sih hikmahnya nih adanya nisab? Adanya batasan gitu tuh hikmahnya apa? Kata ulama, biar orang nggak sembarangan semuanya sendiri ngeluarin zakat, sehingga dibatasin. Ya. Yang kedua, untuk mencegah orang tidak mengeluarkan zakat dengan alasan tidak tahu batasannya. Tidak tahu batasannya. Gitu. Dan yang ketiga, untuk memberikan kepada fuqara dan masakin sesuai haknya yang mesti dia diterima. Itu batasannya. Ya maka diadakan nisab. Ya kalau nggak ada nisab, nanti orang kenapa nggak ngeluar zakat? Nah batasannya aja nggak tahu berapa. Ya apakah sudah wajib apa enggak? Nah, kalau nggak ada nisab, nanti orang semuanya sendiri ngeluarin zakat. Ya semuanya sendiri. Dan yang nggak wajib zakat jadi kena zakat. Yang wajib zakat, malah dia nggak kena zakat. Kenapa? Nih nggak ada nisab, maka dibatasi nisab. Ya kalau yang udah melewati batas ini wajib zakat. Yang belum melewati nggak wajib zakat. Gitu. Ya kemudian juga yang kalau udah nyampe segini dia harus mengeluarkan segini. Jadi nggak semuanya sendiri. Punya uang ratusan juta, ngeluarin cuma 100.000. Nah, ini dengan adanya nisab, orang bisa ketahuan berapa yang mesti saya keluarkan, ya dari harta yang saya miliki. Jadi nggak sesuai kemauannya sendiri, ya sesuai dengan nafsunya sendiri enggak. Gitu. Ya. Itu tujuannya dari adanya nisab. Wawan nisab, jadi nisab badul maksus. Jadi kadar yang khusus untuk diwajibkan seseorang membayar zakat, itu nisab. Minaz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Ya kalau emas isruna misqal. Kalau perak, ya kalau emas 20 dinar, maaf ya, 20 dinar. Kalau perak mi'atain ya dirham. Jadi kalau emas 20 dinar, kalau perak 200 dirham. Nah kalau dinar kan emas. Ya, dinar itu emas. 20 dinar itu kalau kita gramkan berapa? 85 gram. Kalau emas. Ya. Kalau perak 200 dirham itu kalau kita gramkan berapa? 459 gram. Nah itu batasannya. Jadi kalau kita punya emas lebih dari 85 gram atau punya perak lebih dari 459 gram, wajib kita mengeluarkan zakat. Ya, nisab. Atau wa amalu tijarah,
Ya, harta dagangan nisabnya sama ngikutin emas. Ya. Disilap sih para ulama mana yang ngikutin emas apa ngikutin perak. Sudah waktu itu saya jelaskan ya. Ngikutin emas apa ngikutin perak. Uang yang kita miliki, kemudian harta dagangan yang kita miliki itu ngikut emas apa perak. Sudah saya jabarkan. Ada yang mengatakan ngikut perak. Biar apa? Kena semua. Nah, nilai perak kan kecil. Ya, kalau dikatakan emas 85 gram per gram 500.000 misalkan, per gramnya 1 juta, berarti 85 juta. Siapa orang yang punya uang 85 juta wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau ngikutin perak ya 459 gram paling antara 5 sampai 6 juta. Nah, kalau 5-6 juta itu sudah bisa wajib zakat. Ya, siapa aja bisa kena zakat. Gitu. Kalau ngikutin ya, ada ulama yang bantah ikutin emas, ya bukan perak, karena nilai emas tinggi, ya dibanding perak. Kalau dulu 20 dinar bisa kita beli 20 ekor kambing, sama dengan 200 dirham bisa dapat 20 ekor kambing, nilainya sama. Ya, emas sama perak sama nilainya. Emas 20 dinar, perak 200 dinar, 200 dirham sama nilainya. Nah, kalau sekarang beda. Ya, sekarang beda. 85 gram emas dengan 495 perak mahalan emas nilainya dibanding perak. Makanya ulama ada yang memakai nilai emas. Ya, nilai emas itu. Jadi yang wajib sampai nisab adalah emas, perak, amwal tijarah, harta dagang, wal hubub. Ya, hubub itu biji-bijian seperti gandum, itu. Ya, jagung, itu wajib zakati. Ya, kacang, ya, adi beras itu masuk, ya wajib zakat itu, biji-bijian. Ya. Kemudian simar hanya 2. Simar buah itu hanya 2, korma dan anggur aja. Ya, adapun buah-buah yang lain nggak wajib zakat. Punya kebun mangga sekian puluh hektar, panen nggak wajib zakat. Ya, zakat mangga, zakatnya mangga, zakat mangga nggak ada. Ya, kecuali kalau dari hasil penjualannya, ya udah 1 tahun, nah wajib dia zakati. Tapi kalau mangganya nggak dizakati. Punya kebun apel sekian hektar, panen nggak wajib zakat. Nanti hasil penjualannya wajib zakati. Ya. Jadi simar itu hanya berupa korma dan anggur. Wal an'am di sini hewan ternak. Ya. Kenapa dikatakan hewan ternak itu an'am? An'am ya isim sigah tarjumah dari ni'am. Ni'am jamak dari nikmat. Jadi saking banyak nikmat yang Allah berikan pada binatang ternak itu, maka binatang ternak itu disilahkan dengan an'am. Ya, an'am, kambing, unta, kerbau. Ya, kambing, unta, sapi. Karena nikmat Allah di 3 binatang ini banyak sekali. Dari bulunya, dari kulitnya, dari susunya, dari dagingnya. Bahkan sekarang jeroan aja bisa dimakan. Ya kan? Nah, jadi nikmat Allah banyak. Yang dibuang apa? Kotorannya, darahnya, tulangnya. Ya, adapun dagingnya, ya, kulitnya, bulunya bermanfaat. Maka dikatakan al-an'am. Jadi dikaswati ni'amillah biha, karena saking banyak nikmat Allah yang Allah letakkan pada binatang ternak itu, maka dikatakan an'am. Ya. Wa kadzalika la tajibu illa fi waqtin maksus. Begitu juga kagak wajib kecuali pada waktu-waktu tertentu. Kapan waktunya? Al-haulu. Kalau sudah sampai 1 tahun. Ya.
Wawa bin nugud, kalau dalam uang. Nah tadi uang ada yang bilang ikut emas, ada yang bilang ikut perak. Saya punya uang ya misalkan 1 M lebih, amin, 1 M lebih buat gembirain umat Nabi Muhammad. Ya, punya uang 1 M lebih buat gembirain umat Nabi Muhammad. Ya, gembirain Nabi Muhammad SAW. Berapa zakatnya? Ngikut emas apa perak? Kalau ngikut perak sedikit hasilnya. Ya, tapi kalau ngikut perak, yang ngikut emas ya sudah pasti wajib zakat. Ya kan, emas tadi 85 gram. 85 gram berapa nisabnya? Berapa dikuangkan? Misalkan 85 juta. Ya, berarti kan wajib anak ngeluarkan zakat dari 1 M itu 2,5%. Kapan anak walinya? Kalau udah 1 tahun. Ya, anak punya uang 1 M lebih misalkan di bulan Januari 2022. Ya, 2023 amin. Yang mudah-mudahan. Ya, uang 1 M lebih, 2 M, 4 M, pokoknya ada batasannya dah. Ya, niat buat gembirain Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Kemudian sampai 1 tahun berikutnya, Januari 2023 sampai Januari 2024, nah ngeluarin zakatnya. Kapan? Kalau udah nyampe Januari 2024. Karena anak mulai memiliki Januari 2023, udah nyampe 1 tahun. Itu. Ya. Watijarah atau perdagangan, antum yang dagang, ya sembako misalkan. Kapan mulai dagangnya? Bulan Januari 2022, Januari 2024 harus dizakati tuh jual sembako. Dihitung satu-satu. Yang sisa berapa nih yang ada? Odol berapa? Sekian dus. Ini berapa? Terus diperinci. Harga saat itu perinci. Total semua 200 juta. Ya, 200 juta. Uang yang ada di bank berapa? Hasil jual beli ada 800 juta, berarti 1 M. Yang ada di orang berapa? Sekian ada 500 juta, 1 M setengah. Ya, yang ada di berangkas berapa? 20 juta, 1 M 520 juta. Zakati itu semuanya. Yang ada di orang, yang diutangin ke orang, wajib dizakati juga. Walaupun sekarang kita belum terima. Ya, walau yang di orang minjem uang sama kita dari hasil uang dagangan kita, wajib kita zakati. Ya, kalau ataupun kita punya utang, saya juga punya utang, tetap wajib zakat. Itu. Ya. Itu tijarah, dagangan, sembako, dagangan beras misalkan sebagainya. Ya. Wal an'am, nah itu juga tadi an'am, kambing. Contohlah kambing, 20 ekor kambing. Januari 2022 Anda punya 20 ekor kambing. Januari 2023 Anda masih 20 ekor kambing. Anda keluarin zakatnya. Kalau nyampe Januari 2024 kambing udah berkurang. Yang tadinya 20 sekarang 35, ya udah wajib zakat. Karena apa? Ketika sampai di akhir haul, ya Januari 2023 kambing Anda berkurang. Walaupun cuma 1. 2022 ya kambing 20 ekor atau 25 ekor. Sampai Januari 2023 kambing tinggal 19 ekor. Nah, wajib zakat karena belum nyampe batasan 20 ekor. Jadi yang 1 tahun itu pada uang atau perdagangan atau hewan ternak. Wa indal hasad, ketika panen, bizal wa thimar. Itu biji-bijian dan buah-buah ketika panen doang. Ya walaupun panen setahun 2 kali, ya setahun 2 kali dia mengeluarkan zakat. Ya, jadi ketika panen. Wal wajibu ghadrul maksus, yang wajib dikeluarkan dari batasan khusus itu apa? Rub'ul ushri bin naqdi wat tijarah. 2/5. Ya, kalau bahasa Arabnya rub'ul ushur itu 4/10. Rub'ul ushur
Ya 4/10 ribet, 2/5 aja dah. Ya 2/5, 2,5%-nya. Jadi kalau misalkan uangnya 100 juta, 2,5% berapa? Ayo. Berapa? 2,5 juta. Kecil kan? Dari 100 juta ngeluarin 2,5%, berarti apa? 2,500. Itu aja, tinggal di 2,5% kan aja. Ya, finaqdi wa tijarah, di dalam uang ataupun harta tadi yang kita hitung dari uang, dari hasil dagangan kita itu 1 M. Nah, berarti 2,5% dari 1 M-nya berapa? Itu keluarkan. Gitu. Ya. Wal ushru minal hubi wa thimar allati tusqa bi ghairi munatin. 1/10 pada biji-bijian dan buah-buahan jika disirami tanpa biaya. Misalkan kita punya sawah kita dekat kali, jadi airnya itu dari air kali, kan ada biaya. Ya kita buka aja kalinya, langsung air irigasi sawah. Nanti selesai udah penuh kita tutup lagi, besok itu lagi, kan gak ada biaya kalau begitu. Nah itu ngeluarin 1/10. Berapa panen? 1000 ton. Wih, gede banget. Nah, 1 ton misalkan, panen berapa? 1 ton. Ya 1/10-nya berapa? 1 ton 1000 kilo ya. Ya 1/10-nya berapa? Kilo. Hah? 1 ton berapa kilo? 1 ton kan berapa kilo? 1000 kilo kan? Ya 1/10-nya berarti berapa? 100. Ya 100 kilo, dari 1000 kilo harus 100 kilo, udah gitu ya 1/10. Karena kita punya sawah, diairinya tanpa biaya, cuma buka irigasi, air udah masuk, selesai tutup lagi, nanti besok gitu lagi. Ya wa nisful ushri fil lati tusqa bil mu'nah. Kalau yang dengan biaya bagaimana? Ya karena sungainya jauh, air itu pakai apa? Pakai pompa mesin, nggak nyampe ke sana, harus pakai mesin biaya kan? Ya bensinnya harus bayar, solarnya perlu bayar, biaya itu. Nah kalau pengeluarannya kalau cara menyiramnya dengan biaya, nisful ushri, setengahnya, ya 1/5 aja. Tadi yang 1 ton berarti ngeluarin 50 kilo. Kan 100 kilo, jadi ngeluarin 50 kilo aja. Ya kalau emang disiraminya dengan biaya. Kemudian wa amman na'amu, adapun binatang ternak, wayal ibili, ya wayal ibilu, unta, wal baqaru, dan sapi, wal ghanamu, kambing, ayatul nadhar fiha. Nah, panjang pembahasannya. Ya, itu tafsir dari kutubil fikih. Perinciannya itu bukan di kitab fikih, itu banyak. Kambing berapa batasannya, sapi kambing 20, sapi berapa batasannya, unta batasannya 5. Ya, sapi batasannya berapa, kambing berapa? Oh, kambing 20, kalau unta 5. Kalau sapi berapa sapi ya? Lupa saya. Itu batasannya. Ada perinciannya lebih repot lagi, perincian unta. Ya, perincian unta lebih repot lagi. Banyak, itu harus hafal itu. Untuk orang Malaysia nggak punya unta ya, kambing pun banyak buat dijualin, bukan buat ternak. Ya. Kemudian, fayajibu ala sahibil mal an yata'allam min ulumiz zakah. Nah, maka wajib yang punya harta untuk belajar ilmu zakat. Ma yajibu alaihi ilmuhu, yang wajib dia ketahui, min ma'rifatin nisabnya dia harus tahu. Wal qadar ladzi yukhrijuhu, batasan atau kadar yang wajib dia keluarkan berapa. Ya, wal mustahiqina ladzi yajib alaihi sarfu zakat ilaihim, dan siapa saja yang berhak menerima zakat, siapa aja. Wa mana dzalik, dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat wajib kita pelajari. Kalau kita udah punya harta, ya kalau masih belum punya harta banyak, ya nggak wajib kita belajar ilmu zakat. Hanya sunnah. Ya hanya sunnah. Punya uang
nggak kumpul-kumpul, habis buat cicilan ini, habis buat cicilan itu. Gaji cukup, gajinya gede, tapi habis buat bayar cicilan ini, cicilan itu. Ya, semakin tinggi, ya semakin tinggi gaji kita, semakin besar keinginan kita untuk memiliki kecukupan, untuk kebutuhan. Padahal mah bukan salah gajinya, tapi salahnya kita dalam memanage. Ya, salahnya kita di dalam memenuhi keinginan kita. Padahal mah sama aja. Kita pakai motor yang Beat dengan NMAX, ya sama aja jalannya di atas tanah. Kalau ada lubang nggak bisa minggir. Ya jeblok juga kan. Karena keinginan kita pengen mewah, pengen bagus, pengen dikata Masya Allah, ya ini kita jual, kita utang lagi, cicil lagi. Makin tinggi gaji kita, ganti mobil, nyicil lagi. Ya makin bagus gaji kita, ya rumah yang lebih mewahan dan sebagainya. Jadi karena gaya hidup kita yang selalu meningkat dengan gaji yang meningkat. Tapi kalau gaya hidupnya biasa-biasa aja dari awal, walaupun gajinya meningkat, tetap dia bahkan bisa punya nilai lebih gitu loh. Makanya dunia itu untuk kebutuhan. Untuk kebutuhan itu bukan untuk gaya hidup. Kalau kebutuhan hidup sedikit, tapi kalau gaya hidup nggak ada habis-habisnya. Ya, kalau gaya hidup nggak ada habis-habisnya. Tapi kalau buat hidup cukup, makan sehari 2 kali 3 kali tuh. Ya terkadang gaya hidup makannya kudu ayam misalkan, kudu daging yang wah-wah misalkan. Itu habis buat itu semua. Ya. Walil muzaki fi ikhraji zakat wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang ditanya? Kita masuk pada bab siwak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Sayyidul Imam Sayyidul Habib Hasan bin Ahmad Al-Kab hafidallahu wa ra'ah. Wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa ulumi ibadil salihin bi jaraini amin. Bi kitabil mubarak at-taqriyatus sadidah fil masail mufidah ila anqal kaifiyatu maskihi. Nah, cara megang siwak. Ya, siwakannya udah kecil ini. Ya, begini. Ya, nggak cukup siwakannya kecilan, pendek kan. Ya, ini contoh misalnya siwak. Ya, siwak. Cara megangnya bagaimana? An yuj'ala, yang punya siwak warin. Kemarin pasang dibagi siwak. Kamu Ustaz, nah itu portel kecil amat itu. Cara megang siwak bagaimana? An yuj'al khinsirul yadil yumna tahtahu. Dia meletakkan kelingking tangan kanan di bawah siwak. Ya, ini. Kemudian wal binsir jari manis, wal wusta jari tengah, was sababah tunjuk qawqahu. Nah, ini. Wal ibham tahtahu inda ra'si, jempol di sini. Nah, jadi megangnya begini. Jelas, itu cara megang siwak. Ya. Ya, bukan begini. Ya, begini. Cara megang siwak. Sampai sini bisa paham? Ya. Wa kaifiyatu istimalihi, cara penggunaannya bagaimana? Ya. Fil asnani arbon. Kalau di gigi kanan kiri arbon, kanan kiri nyamping. Ya. Wa fil lisan tulan. Nah, kalau lisan lidah begini kan? Ya, ambil gigi dulu 3 kali, 1, 2, 3 barisan. Nah, ada yang nambahkan ke langit-langit. Nah, dari lisan ke langit langit-langit. Jelas ya. Wadhalika caranya bi an yabda bi janibil aiman, dimulai dari sebelah kanan bagian bawah. Fayastawibahu bil asnan, langsung. Ini siwakannya udah kecil, lupa beli mulu. Ini punya siwak mana enggak banyak ini. Ya, karena gini. Ya, kayak gini.
Dari bawah. Ya, angka 8. Ya. Bawah, atas. Ini lagi. Ya, cara pemakaian siwak. Nah, setelah 3 kali, 1, 2, ya, jadi 1, 2, 3, baru ke lidah. Nah. Ada namakan sampai lahak-lahak. 3 kali. Ya, 3 kali. Jelas? Jadi kalau ke gigi, jangan gigi jangan diginikan. Nanti malah kena penyakit. Ya, gisinya berdarah. Jadi kalau bisa di gigi, gamping kanan kiri, lidah 3 kali, kemudian langit-langit 3 kali. Langit-langit. Ini nggak dijelaskan ya. Ada sebagian kitab menjelaskan 3 kali ke langit-langit. Fayastau ibahu fil asnan ulya wa sufla zahiran wa batinan. Tuh, depan belakang. Tsumma yaf'al dzalika fi janbi famil aisar, kemudian sampai yang belakang kiri. Ya, jadi gini. Dari kanan 3 kali terus. Jelas? Itu. Tuluhu anna yazid ala shibrin. Panjangnya sunnah tidak lebih dari sejengkal. Ya. Sejengkal antum. Kan kadang-kadang kita beda-beda jengkalnya. Ya, jengkalan kita beda-beda. Anak sama antum mungkin panjangan antum, anak lebih pendek. Nah, jengkalnya antum. Wala yanqus an arba'ati asabi, jangan sampai kurang dari 4 jari. Nah, anak kan masih lebih itu. Masih lebih. Tapi kalau kurang dari 4 jari, ganti yang baru. Jadi enggak lebih dari 1 jengkal. Ya, dan enggak kurang dari 4 jari. Jadi kalau masih 4 jari enggak apa-apa. Ya. Jadi anda yang dosa an arba'ati asabi. Jelas sampai sini? Ya. Ad-du'a fi awalihi. Nah, ketika kita pakai siwak ada doanya. Ya. Apa doanya? Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah, putihkan gigiku dengan siwak ini. Ya, minta diputihkan gigi. Wasyaddu asyudda lisati. Ya. Kuatkan busiku. Busi apa gusi? Gusi. Ya, kalau busi mah buat motor ya. Gusi. Wasabbit biha lahati. Kuatkan lahat itu yang ada di sini. Langit-langit yang di ujung tenggorokan itu lahat. Ya. Wa absih bihi lisani, fasihkan lisanku. Wa barik li fi, berkahi aku dalam siwak ini. Wa sibni alaihi, berilah pahala bagiku ya dengan sebab memakai siwak. Jadi Allahumma bayyid bihi lisani, ya Allah putihkan lisanku. Wasyudda bihi lisati, kuatkan busiku. Wasabbit bihi lahati, lahatu, kuatkan yang ada di bagian yang di ujung tenggorokan, lahat. Wafsih bihi lisani, fasihkan aku dalam berbicara. Wabarik lifi, berkahi aku dalam memakai siwak. Wasibni, berilah pahala bagiku atas memakai siwak. Ya arhamar rahimin. Baru pakai. Jelas sampai sini? Nah. Kemudian masailu fi siwak. Nah, ini masailu fi siwak. Perhatikan. Makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaluqu famisaib atyab indallah min rihil misik. La khaluq, ada khalqun, ada khilfun, ada khalufun. Hati-hati, sama hurufnya, kha lam fa. Kalau salah baca salah arti. Ya, khaluf itu khaluf, bau mulut kayak ini. La khaluqu famisaib, sungguh bau mulut orang yang berpuasa. Ya, kalau khalfun belakang. Ya,
Khalfun belakang. Ya. Ada lagi khilfun. Khilfun itu generasi. Ya, generasi yang nggak baik. Ya, generasi nggak baik. Itu khilfun. Nah, khalafun generasi baik. Khilfun generasi nggak baik. Ya, khalaf itu generasi baik. Kalau khilfun itu generasi nggak baik. Ada dalam Al-Quran. Khilfun adha'us shalah. Jadi generasi yang meninggalkan sholat itu khilfun. Khalfun itu generasi yang baik. Jadi ada khalfun. Jelas ya? La khalaqu fa misaim atyab indallah min rihil misik. Ai inna raihata. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau misik. Daripada bau misik. Apa maksudnya? Kan tahu sendiri orang puasa bau mulutnya gimana? Nah, pernah nyium bau mulut kita nggak kalau lagi puasa? Sering kan? Baunya minta ampun, apalagi kalau udah mau masuk dohor, waktu duha, itu baunya minta ampun. Kenapa? Karena nggak ada makanan yang masuk. Dari semenjak terbit fajar, ya sampai siang hari bolong, kita nggak makan, sehingga menimbulkan bau. Lain kalau mangap terus, nah itu wangi. Mangap itu nggak bau. Anjing tuh mulutnya nggak bau. Karena apa? Selalu mangap. Mulutnya nggak bau. Tapi kalau manusia mangap terus ya repot. Kan mingkem. Ya, apalagi kalau tidur terus bau mulut. Ya. Jadi karena nggak ada yang masuk jadi bau. Nah itu maksudnya apa? Bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau misik. Maksudnya apa? Inna raihata famis shaim. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa afdal, lebih utama min raihatil misik daripada bau misik al-matlubah li salatil jum'ah wal idin. Lebih afdal daripada bau misik yang disunahkan untuk dipakai untuk sholat Jumat atau sholat idin. Dari apa? Innahiyatil ajr, dari segi pahala. Antum pakai misik nggak puasa, ya Anda nggak pakai misik tapi puasa, pahala lebih banyak. Antum sholat Jumat pakai misik, sunnah kan pakai misik, dapat pahala nggak? Dapat pahala kan? Anda yang puasa sholat Jumat nggak pakai misik, pahalanya lebih banyak lagi. Itu maksudnya. Jadi pahala yang dihasilkan dari bau mulut orang yang berpuasa lebih besar dibandingkan pahala yang dihasilkan dari pemakaian misik. Itu ya min nahiyatil ajr. Ada bilang nanti di surga bau mulut orang puasa itu lebih afdal, lebih wangi daripada bau misik yang ada di surga. Ya, jadi kan di surga ada misik. Nah, bau mulut orang yang berpuasa itu di surga itu lebih utama daripada misik yang ada di surga. Bahkan dalam riwayat bau mulutnya orang puasa itu dicari-cari sama malaikat di surga. Orang tahu aromanya bau mulut orang di surga, bau mulut orang puasa, dicari-cari malaikat nyari. Lalu ada orang yang ahli puasa, kumpul malaikat. Jadi apa? Bau mulutnya enak. Yang sering puasa gitu. Ya. Bentar lagi puasa ya, Tasu'a sama Asyura. Hari Minggu besok, hari Ahad besok, sama hari Senin. Hari Ahad Tasu'a, hari Senin Asyura. Ya, puasa. Ya, karena kita dari awal Muharram nggak puasa-puasa. Tasu'a jangan sampai kagak puasa. Asyura juga puasa. Malam Seninnya baca doa Asyura. Ya, malam Senin baca doa Asyura di sini. Habis maghrib kumpul. Ya, jangan sibuk yang lainnya. Nanti Ustaz Madani yang mimpin. Habis asar, habis maghrib baca doa Asyura. Nanti tausiah beliau tentang Asyura. Makan bakso udah selesai. Besok
puasa, besoknya puasa Asyura puasa. Ya. Asani yusannu balurikihi. Nah sekarang yang kedua sunnah menelan. Nah, yang kedua sunnah menelan air liur. Inda awal istiaqihi bisiwakin jadid. Tuh ingat, ketika memulai bersiwak dengan siwak yang baru. Ini kan siwak udah lama nih ujungnya. Kalau anak potong kan jadi siwak baru. Nah ketika anak pakai, anak telan air liur anak. Kalau ini kan udah lama nih. Nah, kalau anak potong, anak bersihin, ya anak bikin lagi, kan berarti siwak baru lagi. Nah ketika anak pakai, telan airnya karena mengandung vitamin segala macam ya, buat kesehatan mulut, kesehatan badan segala macam ya. Jadi siwak yang baru bukan siwak lama. Antum udah siwak seminggu nggak dipotong-potong, pakai sedot-sedot, wah jigong tambah jigong ya, numpuk semua dalam tenggorokan itu. Jadi ketika pakai siwak kan air liur kita bercampur dengan zat-zat yang dimiliki siwak. Telan. Wala yusannu masuk, jangan disedot. Ini sebagian ada orang nyedot. Jangan, nggak sunnah bisa sedot. Jadi antum pakai siwak baru, beli siwak baru, ya potong, klik, dibikin lembut, ya. Nah, pakai siwak. Selesai, telan airnya, air liurnya telan. Ya jangan siwaknya sedot, jangan. Ada yang bilang itu bisa menyebabkan penyakit was-was. Ya, bisa menyebabkan penyakit was-was, nyedot bekas siwak. Ya. Wa yusannu takhlilu qablahu wa ba'dahu. Nah, sunnah sebelum pakai siwak dan sesudah pakai siwak tahlil. Apa tahlil? Bersihin gigi. Tahlil, tahu kan tusuk gigi? Nah itu sunnah pakai tusuk gigi. Ya jadi kalau antum nggak bawa siwak, bawa tusuk gigi. Mau sholat, tusuk gigi. Ya habis makan daging, habis makan soto mie. Ya. Yusannu tahlil itu apa? Pakai tusuk gigi, ya sunnah. Qablahu wa ba'dahu, sebelum pakai siwak dan sudah pakai siwak. Wa yansibahu bil ardi wa la yatrahu ardon. Didirikan makanya setelah itu meletak selesai pakai, kalau memang nggak taruh di sini, misalkan taruh di laci atau taruh di meja atau taruh di lemari, didirikan. Ya jangan diletakkan begini, jangan. Ya didirikan. Kenapa? Takut ada bakteri-bakteri yang nempel ketika diletakkan di bawah, tapi didirikan. Ya. Ada dalam satu kitab Tarsyih Mustafidin itu musannif Al-Imam Al-Hayy bin Segaf, beliau mengatakan Segaf ya, binnya saya lupa, Alwi bin Abdurrahman Segaf atau Alwi bin siapa. Nah, man wada'a siwak ardhan ya fala yalumanna illa nafsah ya, in asaba bil junun atau kama qala musannif. Jadi kalau orang naruh letakkan siwak tidur begini, ya jangan salahin kecuali dirinya sendiri kalau dia kena gila. Kalau dia kena gila, jadi jangan letakkan begini, tapi dirikan. Ya, gitu. Jelas? Ya. Wala yatrahu ardhon, jangan letakkan tidur begini. Wa yukrahu gamsu fi ma'i wudhuhi. Makruh kita rendam di air wudhu. Kita habis wudhu, airnya kita ambil, kita rendam siwak, jangan. Ya kotor kan, ya. Kalau bisa air yang baru. Wal istiyab bitarafai, dan juga makruh bersiwak dengan dua ujung siwak. Sini buat siwak, yang sini juga buat siwak. Dua-duanya buat siwak. Ini bisa bolak-balik, ya makruh begitu. Jelas ya, bitarafai, dua ujung siwak makruh. Ya. Jadi yang kedua sunnah kita telan air liurnya, jangan disedot.
Kemudian sebelum pakai siwak kita sela-sela pakai tusuk gigi. Kemudian sunnah didirikan, makruh untuk direndam di air wudhu, dan juga makruh kalau pakai siwak ujung dan atas dan bawah. Ya, dua ujungnya ini nggak boleh. Terakhir, al-istiyaq bi usbu. Nah, boleh nggak kita siwak dengan jari? Ya, pakai jari boleh nggak? Yujzi'u, boleh bersiwak dengan jari idza kanat isbi'a ghairihi, jika tangan orang lain, jarinya orang lain, al-muttasilah, yang nyambung masih, ya, al-khasanah, yang kerak, yang kasar, bil ittifaq, sepakat. Ya, sebelah nggak bawa, lupa bawa siwak, bang coba lihat jarinya bang. Nah, boleh kasar bang jarinya, nyembang sih. Ya, pernah begitu? Hah? Ya, yang ada malah kali kasih, enak aja. Tapi sah. Tapi jari yang apa? Yang nyambung. Nanti yang putus bagaimana nanti? Ya, yang nyambung. Bang, saya nggak bawa siwak. Terus coba jari abang. Kasar banget. Pakai bang siwak bang. Seumur ibu saya aja belum pernah pakai jari, apalagi pakai buat jari dulu. Ya kata abang nggak, sebentar, korek, pakai. Ya, wa kadzalika, begitu juga yujihu inda Ibnu Hajar, sah pakai siwak menurut Imam Ibnu Hajar bi usbihi, dengan jarinya dia sendiri. Ah, memang tuh. Ya, bi isbihi, dengan jarinya sendiri, wa usbihi ghairihi, dan jari orang lain al-munfasilatain, tapi dicopot dulu. Dua-duanya copot. Jari kita yang copot, jari orang yang copotin dulu jarinya, baru bisa dipakai. Kalau masih nyambung ya nggak bisa, nyambung sama kita nggak bisa. Ya, jari orang lain yang masih nyambung sama orang lain, atau jari kita yang putus, atau jari orang lain yang putus, jari kita putus. Ya, yang ini kadang-kadang anak-anak ibu pikir itu begini. Ya, kadang-kadang gimana ya? Ya lu ketetapan ulama, kita tinggal nerima aja, bacanya aneh-aneh aja. Masa ada orang mau ngasih pinjem jarinya, ya kan? Ada nggak kira-kira? Pernah nggak antum lagi duduk sebelah, ada orang sebelah antum pinjem jari orang lain? Pernah nggak kira-kira? Tapi inilah fikih, sesuatu hal yang nggak akan masuk akal itu udah dibahas dalam fikih. Ya, tadi Anda baca Qawaidul Fiqhiyah. Ya, di bab tentang kaidah yang ke-18. Jadi sesuatu yang sesuatu yang apa tadi kaidahnya itu? Sesuatu yang lebih, ya, apa dihukumi, sesuatu yang jarang terjadi. An-nadir yuhkamu bijinsi au bighairihi, gitu. Ada kaidah. Jadi sesuatu yang jarang terjadi itu dihukumi seperti ada, ya, sendiri, atau seperti tidak adanya. Ini misalkan ada orang, ya, dia punya tangan lebih, lebih. Ya, naudzubillah, di sini ada 2 tangan. Ya, gambarannya ini siapa yang pernah nonton Mortal Kombat? Main game Mortal Kombat, kan ada musuhnya namanya Goro tuh. Ya, Goro, tau Goro kan? Tau Goro kan? Musuhnya dalam Mortal Kombat tuh tangannya kan 4. Ya, tangannya 4 musuhnya Mortal Kombat. Ya, mungkin Reza tahu dia ahli game ya. Goro. Masuk Islam dia masuk Islam. Ya, ini tangannya 4 ini bisa aktif apa kagak gitu. Kan otomatis ada yang lebih. Normal manusia kan tangan 2, ini ada 4. Nah, kalau misalkan yang lebihnya itu nggak aktif, berarti kan ini kondisi ini kan nadir wujud ya. Ya, nadir wujud. Ini hukum yang nggak ada, yang jarang sekali terjadi. Ini dihukumi seperti yang umumnya terjadi, atau emang nggak pernah terjadi. Nah,
Ketika di orang tangannya 4, kalau memang aktif semua, seperti gol itu kan dalam, ya itu misalkan masuk Islam, ya masuk Islam, wudhu 4-4 harus dibasuh. 4-4 kenapa? Karena aktif semua. Maka dianggap bijinsihi, ya bukan kegairihi. Tapi kalau yang yang 2 enggak aktif, yang atas aktif, yang bawah enggak aktif, ngampleh doang. Nah wajib ini 2 yang dibasuh, yang enggak aktif enggak dibasuh. Baik. Ya. Sampai di situ orang Mapiki punya wajah 2 itu. Yang Jawa apa itu? Wajahnya 2 kanan kiri. Ya. Kalau dua-duanya bisa aktif, wajib kalau wudu dibasuh dua-duanya. Wajib dibasuh dua-duanya. Kalau satu enggak aktif, ya berarti satu doang yang dibasuh. Sampai ke situ kepikiran Roma Piki coba. Ya. Kira-kira ada nggak nanti yaumil qiyamah orang kayak gitu? Kira-kira? Wallahu a'lam. Tapi gambaran-gambarannya ada kan? Dalam fiktif-fiktif itu kan ada film-film atau apa namanya? Film-film game-game itu kan ada. Tapi ulama fikih udah tergambarkan. Sebelum game-game itu ada, ya pemikiran-pemikiran orang itu ada, tapi ulama fikih sudah menggambarkan. Andaikan yang di game itu ada dan masuk Islam, gimana hukumnya? Udah ada dibahas 14 tahun yang lalu oleh ulama fikih, udah dibahas. Andaikan ada yang di game-game itu yang kepalanya 2, tangannya 4, ada di akhir zaman dan dia muslim, bagaimana hukumnya? Udah dijelaskan dalam fikih. Nah ini juga begini, kalau misalkan ada orang yang rela tangannya dipakai buat siwak, boleh nggak kita pakai buat siwak? Udah dibahas dalam fikih. Ya, boleh ya, betul. Bahkan pernah dalam fikih itu dibahas, sah nggak sujud dengan jidat saja? Ayo, sah nggak sujud dengan jidat saja? Cara tergambarkan aja kagak. Ente sujud jidat doang, tangan kaki nggak nempel, kira-kira gimana? Kebayang nggak? Tapi ulama fikih udah kebayang. Gimana caranya? Dengan batu di bawah perut ini, batu taruh, itu ngawang kayak kura-kura, jujur tuh. Ya, sampai di situ ulama fikih coba mendetail ilmunya. Ya. Nah di sini sampai tangan orang yang putus juga kita pakai. Sah nggak? Sah. Andai kata kita lagi sholat tetap nemu jari sebelah. Jari siapa nih? Ya, boleh nggak pakai buat siwak? Oh, kata Imam Ibnu Hajar boleh. Pakai siwak jari orang. Yang penting kasar ya. Idza kana taqasuniyatatain, jika kasar. Ya, jika kasar. Khilafan ya Ramli, berbeda dengan Imam Ramli. Terus ya. Al-khassatu tsaniyah wallahu a'lam bishawab. Selesai bab siwak. Selesai. Tinggal masalah khisal fitrah yang lain ya. Seperti pakai celak, pakai minyak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Fadhil. Ayo, mau nanya? Cukup? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busyara salatan tubashshiruna biha wa lana wa lana wa jami'a masyayikhina من جميع
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa